Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian kampas rem lagi ya guys ya. Jadi ini udah yang ketiga kalinya selama kurang lebih 3 bulan ini ya guys, saya ganti kampas rem. Jadi sekarang saya mau ganti pakai punya produknya Daytona ya guys ya. Jadi ini Daytona yang super stock nih, jadi yang kayak standar pabrikan ya guys ya. Jadi bukan yang racing. Kan ada juga Daytona yang warna emas ya, yang gold ya, Daytona gold itu yang racing. Harganya sekitar 90 ribuan guys ya. Kalau ini kan harganya cuma 30 ribuan. Sama kayak kampas rem standar pabrik ya, kalau kita beli di dealernya ya guys ya. Jadi ini yang standar ya. Yang setara standar ya. Jadi kenapa saya nggak beli yang standar ya, saya pengen nyoba yang Daytona ya guys ya. Ya ini walaupun super stock, tapi biasanya kalau Daytona kan embel-embelnya kan racing ya guys ya, berbau racing gitulah. Nah ini yang kampas rem sebelumnya, ini dua-duanya harganya nggak nyampe 10.000 ya guys ya. Ini yang pertama saya pakai, ini yang kedua ya. Jadi dari ininya baru dipakainya nggak nyampe, baru sekitar sebulanan ya guys ya. Dan ternyata kedua kampas rem ini punya ketebalan yang beda ya. Yang ini merek Super Blast, yang ini merek apa ya, lupa saya, Monaro apa lupa saya. Jadi yang Super Blast ini walaupun baru, tapi dia lebih pendek, lebih tipis dari yang Monaro ini ya, apa namanya lupa saya. Ya kelihatan ya, jadi ini sebenarnya belum kurang banyaknya. Terus kalau awalnya kan saya pakai ini ya guys ya, yang Super Blast ini tuh dari apa namanya, dari kepakeman sih sebenarnya, pakem-pakem aja ya guys ya, enak gitulah istilahnya. Cuman dia ini gampang bunyi guys ya, gampang berdecit ya guys ya. Jadi walaupun habis hujan gitu, terus saya cuci, saya bersihin, setelah kering dia tetap bunyi guys ya. Dia tetap berdecit kalau dibuat ngerem. Jadi tingkat bunyinya tuh udah bikin malu gitulah istilahnya. Ya ini yang Super Blast ini. Terus saya ganti pakai yang ini, yang kedua ini, yang Monaro apa ini. Dia kalau dalam keadaan kering dia pakemnya sama guys dengan ini, normal ya. Cuman kalau hujan, apalagi hujan deras, dia ngeblong guys yang ini guys, aneh banget guys ya. Jadi bisa dibilang ini membahayakan yang ini, dia ngeblong. Jadi begitu nanti misalkan hujannya udah selesai, udah reda, terus dia mengering, ya dia akan normal lagi guys. Ini yang agak-agak membahayakan ya guys ya. Tapi dia nggak bunyi guys ya. Walaupun nggak pakem tapi dia nggak bunyi. Beda sama ini yang Super Blast ini, mau hujan mau kering dia tetap pakem, tapi bunyinya parah banget guys, berdecitnya gitu. Kalau ini nggak bunyi tapi nggak pakem gitu. Nah makanya saya putuskan untuk ganti ke yang pasti-pasti aja ya guys ya. Saya ganti pakai yang Daytona ya guys ya. Jadi ini nanti langsung saya ganti ke yang Daytona. Jadi yang dua ini nggak saya pakai lagi guys ya, nggak tahu nanti mau buat apa. Nah ini kan udah saya bongkarin guys ya, motornya guys. Jadi ini nanti tinggal dipasang aja ya, apa namanya, kampas remnya yang baru. Jadi ini kalau saya lihat ini Daytona ini dari tebal platnya juga dia sama kayak standar ya, dia platnya tebal ya, intinya sesuai standar pabrikan lah ya. Beda sama dua ini yang platnya tuh tipis ini. Nah ini kan platnya tipis ya. Ya ini kan platnya tipis ya gitu. Kalau yang Daytona ini standar, sesuai standar. Nah kita langsung aja pasang ya guys ya.
Nah ini jadi udah diganti ya guys ya, tinggal ganti aja. Ini jadi prosesnya sih cepat ya guys ya, nggak lama karena hanya sekedar ganti kampas rem aja ya. Nah kita hari ini mau saya coba dulu keliling-keliling di kampung saya seperti apa perbedaannya ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini tadi motornya udah saya pakai untuk muter-muter di kisaran kampung saya guys ya. Jadi feelnya itu ya sebenarnya sih nggak jauh beda dari kampas rem yang sebelumnya ya, yang harganya 10 ribuan itu ya guys ya. Nggak jauh beda kalau dalam kondisi kering ya guys ya, kondisi normal ya guys ya. Jadi kalau dalam kondisi hujan sih belum ya, ini belum nemu kondisi hujan karena kebetulan hari ini nggak hujan ya guys ya. Jadi intinya kalau dalam kondisi kering itu ya sama lah, kalau menurut saya untuk feelnya sih sama ya, karena ya ini kan motornya motor standar ya guys. Jadi pengeremannya itu apa istilahnya, nggak kayak motor yang udah di bore up atau motor balap yang memang butuh pengereman yang lebih ekstrim ya guys ya. Kalau ini kan motor standar ya, jalannya juga paling nggak kenceng gitu ya, ya sekencang-kencangnya paling ya 80 ya, itu pun kalau pakai kampas rem yang 10 ribuan ada udah lebih cukup, udah lebih dari cukup ya guys ya. Nah ini pakai kampas rem Daytona ini ya, kalau jalannya pelan sih ya sama aja ya feelnya guys, sama yang 10 ribuan ya guys ya. Yang membedakan itu kalau pas kencang gitu guys ya, mungkin kalau yang Daytona mungkin jarak pengeremannya akan lebih pendek ya guys ya. Ya tapi selama ini yang 10 ribuan itu yang sebelumnya saya pakai itu, yang dua-duanya itu, yang dua macam itu juga kalau pas berangkat kerja pulang kerja, kalau saya kencang ngerem itu ya ya normal-normal aja sih kayaknya kalau menurut saya guys ya. Jadi ya nggak masalah gitu istilahnya, baik-baik aja gitu remnya ya. Jadi ini sih lebih ke arah pergantian pergantian kampas rem, lebih ke arah suara itu ya guys ya. Kalau dia habis kehujanan dia nggak bersuara, nggak berdecit, nggak parah gitulah ya. Yang kedua adalah kalau hujan dia nggak ngeblong, karena kemarin permasalahannya itu di dua itu ya guys ya. Yang satu itu pakem baik hujan maupun kering, tapi suaranya berdecitnya itu udah tingkatannya yang parah. Yang satunya itu kalau kering normal, tapi kalau kondisinya hujan dia ngeblong ya, nggak 100% ngeblong sih ya, tapi ya 70% ngeblong, jadi pengeremannya nggak maksimal. Nah kalau yang Daytona ini belum ketemu hujan ya guys ya. Jadi untuk kering sih normal ya guys ya, sama aja lah kayak yang sebelumnya. Nah oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Thanks for watching.